itunya sih apa namanya, kalau saya sih problem utamanya bukan di pemikiran sebenarnya, karena anak-anak tuh keren-keren lah. Sebenarnya apa bisa Banget mengembangkan ide itu? banget keren. Bahwa kita tahu ada kalimat bahasa Indonesia tertentu dengan bahasa Inggris tertentu dengan makna yang sama tapi susunan kata yang berbeda. Berarti kan problemnya bukan di kemampuan berpikirnya, bukan. Good afternoon, Mr. Dikdi. Good afternoon, Miss Valida. May I interview about some cases? Okay, Yeah. go ahead. The first case is about kasus yang pertama itu tentang rendahnya minat siswa dalam membaca teks naratif. Ya, terkait dengan itu, menurut Mr. Dikdik, bagaimana untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca teks naratif? Okay, the first one, I would like to tell you about the interest. Jadi sebelum kita cari atau mendapatkan solusinya, tentu saja kita tahu dulu permasalahan utamanya apa. Ya. Kan dalam kesimpulannya adalah bahwa minat bacanya rendah. Nah, alasan siswa itu minat baca rendah itu kenapa? Itu yang paling pertama dulu. Saya pernah beberapa bentuknya interview, walaupun beberapa siswa sekitar 5 atau sampai 10 siswa per kelasnya. Jadi memang pada dasarnya mereka itu lebih senang dengan sifatnya yang audiovisual daripada teks pada dasarnya ya, itu dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang sering kita sajikan, kita tuh ya, kebanyakan kita ya termasuk saya sendiri itu cerita-cerita yang memang sudah sering muncul dan itu minim modifikasi dari kita sendiri, sehingga anak menganggap ini hanya pelajaran biasa saja, jadi seolah-olah hanya ya hadir di kelas terus belajar, setelah selesai ya sudah saja begitu saja. Jadi memang interest dari kita sendiri untuk mendesain cerita naratif dalam bentuk teks itu memang tidak sampai kepada situasi interestnya sendiri. Nah, pernah saya coba lakukan, akhirnya bicara solusi ya, pernah coba saya lakukan, one of them, the title is Bawang Putih dan Bawang Merah. Itu memang yang saya cari di YouTube dan memang sayangnya memang dibuat oleh home productionnya dari Malaysia. Itu ceritanya begitu menarik, visualnya oke, dia menggunakan audio yang begitu menggelegar. Saya siapkan di kelas tuh, saya siapkan audionya pun. Dan ternyata fokus anak itu lebih tinggi. Saya siapkan teks ceritanya. Akhirnya saya manual tuh si teks ceritanya saya buatkan dulu. Saya siapkan teks ceritanya. Nah, setelah mereka menonton, lalu saya sajikan teksnya, mereka lebih tertarik. Ada perbedaan antara kita ngasih langsung ini ada teks naratif loh, gitu, atau dengan teks yang mereka dinaikkan dulu interest kepada apa yang mau dipelajari. Misalkan yang tadi Bawang Merah Bawang Putih contohnya. Jadi kita siapkan dulu, nonton dulu, mereka udah tertarik, saya berikan teks, mereka lebih tertarik untuk mulai membacanya, menganalisis sampai pada menjawab soal. Gitu. Interest sih, intinya interest. Jadi atraktifnya tuh ketika melihat itu sesuatu yang bisa mereka lihat dan dengar secara nyata gitu. Nah, karena memang karakter kebanyakan karakternya memang seperti itu siswa kita. Siswa kita ya tidak general seluruh Indonesia, tapi siswa kita memang lebih cenderung kepada yang audio visual gitu. Mereka lebih tertarik yang seperti itu. Jadi itu ya, medianya adalah audio visual. Bisa dalam bentuk video atau misalkan kitanya yang memang kalau misalkan miss-nya bisa atraktif, hanya gambar tapi kitanya yang atraktif, mungkin akan menarik siswa itu sendiri. Nah, itu dia, makanya poin utamanya adalah interest siswa kepada kontennya, sehingga mau baca, mau menganalisis sampai menjawab soal itu akan lebih mudah dan lebih tinggi lah interestnya gitu. Baik, interesting. Thank you for the enlighten. Okay. Next about method. Dalam mempelajari teks apalagi kan,
kira-kira metode apa ya yang bisa kita gunakan supaya pembelajarannya itu tidak monoton gitu. Oke, baru belajar nih kemarin tentang apa ya? Ya pokoknya salah satu dari item kurikulum Merdeka lah, dimana sebenarnya kita sendiri yang harus menyesuaikan dengan gaya sendiri. Khusus untuk saya lebih senang atau lebih fleksibel ketika menggunakan metode PBL atau PJBL. PBL khususnya dengan naratif itu saya lebih karena kaitannya dengan waktu, itu PBL yang saya terapkan. Tapi mungkin tahun depan jika saya punya kesempatan mengajar di angkatan yang sama, saya akan menggunakan PJBL. Karena begini, PBL itu kan tetap ya dari indikator dan seterusnya gitu ya. Kita analisis dulu potensi dasar dan seterusnya, cek mana yang mau kita tentukan di akhir tujuan pembelajaran, misalkan C4 atau C5. Nah di situ kan ada salah satunya itu di kompetensi dasar 4.3 misalkan ya, bagian psikomotor. Nah, kita bisa menggunakan project gitu. Yaitu misalkan berbentuk drama atau memperagakan yang sudah gitu. Makanya kaitannya sebenarnya dengan kompetensi dasar terlebih dahulu yang tercantum di kurikulum, lalu kita sesuaikan dengan siswanya. Yang kedua adalah disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah barulah disitulah metode yang paling sesuai sebenarnya. Jadi bukan mana metode yang paling bagus ya, yang paling sesuai. Yang paling sesuai itu ya cocok dengan siswa, cocok dengan si gurunya gitu. Yang paling utama itu kalau menurut saya problem based learning atau project based learning. Problem based learning biasanya saya lakukannya untuk C4 C5 itu kaitannya dengan analisis. Jadi kita siapkan teks, yaitu dia biasanya saya nonton, mereka tertarik, tapi kan tidak keseluruhan cerita mereka ingat gitu. Yang penting mereka, oh iya ada cerita ini dari nonton tuh, ada apa, saya buatkan grup, lalu saya berikan teks LKPD, teks nih coba analisis item-item tertentu dengan cara berkelompok, dan mereka lebih tertarik membahas tadi yang di video itu ada di dalam teks, dan mereka lebih tertarik ke sana, mereka menganalisis. Nah problemnya yang saya tampilkan itulah yang yang saya kejar dalam tujuan pembelajaran, menganalisis sampai akhirnya mereka menyajikan hasil analisisnya, mengkomunikasikan pekerjaannya gitu. Luar biasa ya. Selanjutnya ini masih berkaitan dengan teks juga, tapi berbeda tema, berbeda model teks. Kalau tadi berkaitan dengan entertainment gitu. Kalau yang berkaitan dengan entertainment kan pasti students juga keras gitu. Nah untuk yang problem kedua nih, teksnya itu mengangkat sebuah isu, berarti harus ada pemikiran yang lumayan dalam gitu di sana tentang sebuah problem, yaitu text hortatory exposition. Kira-kira menurut Mr. Dik, kesulitan yang mungkin dihadapi siswa dalam memahami isi teks hortatory exposition itu apa kira-kira? Ya itu sebenarnya dulu pernah kita bahas ya dalam MGMP kecil kita di sekolah gitu ya. Memang problem utama khususnya di SMA 2 itu tentang pembenaran kata atau vocabulary-nya. Yes, that's right. Berbeda dengan naratif teks yang sifatnya lebih banyak menganalisis, menirukan mungkin gitu ya, sampai kepada memperagakan. Hortatory exposition plusnya itu memang harus kita menyampaikan si ide itu sendiri. Penunjang dalam bahasa Inggris tentu saja si bahasa itu sendiri atau kalimat atau kata. Artinya dengan mother language-nya adalah bahasa Indonesia, sementara kita bahasa Inggris harus menyampaikan ide dalam bentuk bahasa Inggris. Artinya penunjang utamanya di sana. Nah ide mungkin kalau saya sih tidak pernah, alhamdulillah ya sejauh ini tidak pernah meremehkan siswa dalam ide di umur angkatan kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Mereka tuh kaya dengan ide sebenarnya kalau di mata saya gitu. Yang penting arahan kitanya untuk hortatory exposition, misalkan isu yang mau kita angkat itu sesuai di levelnya. Misalkan tentang dunia remaja gitu. Kita tidak bisa mengangkat isu yang kaitannya dengan politik di dunia mereka gitu. Sementara mereka kan belum paham gitu. Nah itu pada saat kita menentukan itu,
sebenarnya kita udah bisa menggali mereka, dan mereka itu ide-idenya luar biasa. Khusus untuk kelas saya, memang bukan itu permasalahannya, bukan menggali idenya gitu, tapi menyampaikan idenya. Jadi ada dua hal, menggali sampai kepada menyampaikan. Menggali kalau saya kan kalau saya itu seneng ini grup-grup lah ya, discuss lah ya, grup di kelas itu. Terus saya datang ke salah satu grup, terus saya ngobrol itu ya kayak ngobrol biasa kayak temen aja gitu ya. Saya ngobrol, emang apa sih misalkan ngobrolnya masih menggunakan itu loh problem saya gitu, bahasa Indonesia, dan mereka bisa menjawab semua, bahkan ketertarikannya, bahkan punya usul ini, punya ide ini gitu. Oke, nah itu loh, ide-ide itu bagus semua gitu. Sok silahkan uraikan. Poinnya kan di situ, uraikan dalam statement. Yes. Bentuknya seperti ini, saya siapkan LKPD-nya. Lebih lama nih daripada menggali idenya gitu. Menggali idenya mungkin lebih cepat, menguraikannya itu. Kayak itu problem saya, ternyata ya saya harus meningkatkan si vocabulary-nya. Nah, yang kedua tentang gramatikalnya juga otomatis. Ya alhamdulillah sih sekarang kita punya handphone ya, boleh handphone. Jadi mereka ada bantuan lah dari Google Translate yang tetap saja harus kita awasi seperti apa dia menggunakan alat itu gitu. Tetap aja. Yang penting itunya sih kalau saya sih problem utamanya bukan di pemikiran sebenarnya, karena anak-anak tuh keren-keren lah. Sebenarnya bisa banget keren. Bahkan kita akad misalkan di dunia remajanya, bukan yang di Indonesia ya, misalkan ada di luar negeri, mereka tuh tahu karena kita punya internet kita kan udah luar biasa ya, zaman global gitu ya, udah ada Instagram, TikTok dan seterusnya. Mereka tuh explore loh, kita tahu atau nggak tahu kan, mereka nge-explore, kita hanya menggali salah satu apa yang mereka lakukan di rumah gitu. Nah pada saat kita kalau saya memang ya mau nggak mau kan buka TikTok juga, di anak-anak muda seperti apa, buka Instagram juga. Ketika ada isu tertentu atau FYP ya di TikTok itu atau di Instagram itu sering muncul di beranda dan seterusnya, oh ini sering muncul nih, mungkin ini lagi trending, saya angkat nih di kelas. Nah, mereka lebih tertarik dan banyak yang bisa disampaikan. Balik lagi bahasa Indonesia dan kita bahasa Inggris, tetap berarti kan problemnya bukan di kemampuan berpikirnya, bukan sama sekali, tapi kemampuan bahasa Inggris. Nah itu PR saya berat juga sih, lumayan. Karena udah di level kita kan menuntutnya udah mereka menyampaikan dengan bahasa Inggris gitu. Artinya kemampuan dasarnya, PR-nya itu aja sih kalau menurut saya. Jadi bisa dibilang untuk strategi pengembangan idenya sebenarnya yaitu kita kaitkan dengan hal yang dekat dengan mereka. Iya, karena juga itu di kompetensi dasar itu kan sering banget muncul dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu kan ya. Ya artinya memang kita harus aware sama mereka, gitu. Aware mereka di dunia mana nih, udah mulai seperti apa. Kadang saya ngintip juga anak, senangnya buka Instagram, senangnya buka ini. Ya dunia itulah yang harus kita dekati supaya menarik siswa masuk ke tujuan pembelajaran kita. Baik. Terus kan tadi PR-nya itu vocab, structure lah, gramatikal. Iya, itunya tuh structure dan gramatikalnya. Menurut Mr. Dik, kira-kira strateginya gimana ya biar mereka itu lebih terstruktur gitu? Kan dalam Portator Exposition itu kan ada strukturnya ya. Iya. Bagian dari generic structure-nya lah. Iya, generic structure-nya. Minimal kan mereka tahu dulu nih apa yang mau disampaikannya, which one is thesis, which one is argument, terus yang selanjutnya ada recommendation. Iya. Minimal mereka aware dulu dengan Portator Exposition itu fungsi teksnya untuk ini loh gitu. Iya. Ada nggak kira-kira strateginya nih biar mereka tuh lebih lebih aware sama ininya lah istilahnya, struktur teksnya dulu, minimal generic structure-nya gitu. Nah itu sebenarnya kalau tantangan pasti ada, tapi nggak sesulit itu kok kalau siswa yang penting kan pada saat kita menyusun LKPD itu LKPD itu kan kita menyusun juga kan bahan ajar
di mana mereka sambil kita mengarahkan bahwa what is thesis, what is recommendation, argumentation dan seterusnya gitu. Nah itu sambil kita jalankan, mereka juga akhirnya paham what is thesis gitu. Tesis itu apa sih yang harus dinyatakan gitu. Oh kaitannya dengan ini, tingkat statementnya seperti ini berbeda dengan argumentation dan atau recommendation misalkan. Mereka sebenarnya udah tahu gitu. Masalahnya kan yang kita inginkan agak hype biasanya ya. Kita kasih judul, biasanya kan keinginan, ini mah keinginan nih. Kita kasih judul, sok tesisnya gimana, bukan bikin sendiri gitu kan. Terus argumentation sampai kepada recommendation misalnya. Nah itu kan keinginan kita. Mereka ada di kepala mereka ada gitu. Mereka di kepala mereka ada, tapi untuk menyusunnya itu loh. Iya. Untuk menyusunnya itu, makanya sebenarnya bukan. Ya itu dia sebenarnya kesimpulan saya yang tadi yang saya maksud itu bukan mereka tidak mengerti definition atau generic structure yang enggak sih. Saya sih yakin nih mereka karena sering ini sering saya kan dalam satu semester atau bisa 3 atau 4 teks kan. Generic structure-nya pun pasti ada di sana dan ketika saya ujikan dalam bentuk tanya jawab atau ujian itu mereka mampu menjawab analisisnya gitu. Misalkan ini bagian apa? Oh ini bagian description untuk descriptive text. Ini bagian identification untuk descriptive text misalkan. Mereka mampu menjawab itu. Cuman untuk menyusun untuk secara pandangan pribadinya itu loh. Tapi kalau misalkan kalau saya kan di sana ya. Kalau khusus untuk pembelajaran saya pribadi nih, saya tidak tidak memaksa dulu deh anak untuk menyampaikan, tapi saya memaksa anak untuk melihat contoh. Jadi ada teks oratory exposition kayak gini. Jadi diawali dengan apa? Nanti kan ada kata kata penghubung, kata kerja yang digunakan dan seterusnya dalam language feature kan. Nah, kita harus tekanin di situ. Lihat deh itu komanya di mana, ininya di mana. Memang itu yang akhirnya saya strategi itu. Oh iya, dan itu saya lumayan keras. Artinya mana komanya, mana ininya, menghubungkannya apa? Kalimat penghubung, kata penghubungnya dari argumen satu ke argumen. Nah itu kenapa saya tekankan ya untuk menjadi border dia gitu. Akhirnya dia secara visual dia kan baca lagi. Oh iya ya semi drilling lah. Semi drilling gitu. Dia akhirnya baca lagi, dia ini disalahin, baca lagi. Bagian itu memang PR sih gitu. Kalau saya sih gitu Miss. Tapi kalau misalkan untuk pengennya di C6 artinya kita kasih judul gitu. Biar anak sendiri yang menyampaikan, wah udah ekstrim juga gitu. Untuk SMA 2 kayaknya harus kita kaji dulu nih sejauh mana gitu. Harus gitulah kalau ini. Oke, thank you Isa. Terus itu tentang strategi ya. Kalau model pembelajarannya di antara problem based learning or project based learning, which one is a better one for oratory exposition? Yang paling cocok. Yes. Menurut saya. Gak ada yang better ya, tapi yang appropriate sesuai dengan bakal kegiatannya seperti apa kan ya. Cooperative learning justru. Cooperative learning karena kaitannya dengan dia menyampaikan ide, pandangan. Karena dalam cooperative learning itu siswa dengan siswa itu menyampaikan pandangan dan nanti kalau saya misal karena itu dia balik lagi saya sering berkelompok. Misalkan ada teks, siswa dengan siswa memberikan pandangan, kayak ngobrol dulu akhirnya dia menyimpulkan dari pandangan masing-masing. Nah itu kan bagian dari tujuan oratory exposition gitu. Kalau saya gitu. Cuman memang untuk saya pribadi, nah itu dia yang tadi masalahnya, dia mampu mengungkapkan ide dan lain sebagainya, tapi apakah dia mampu bukan mengungkapkan, dia bisa menggali maksud dan tujuannya, tapi untuk menyampaikannya itu loh. Nah itu makanya saya kembali lagi ngedrill aja dulu karena hasil dari analisis diagnostik itu keren juga ya, analisis diagnostik. Menarik, itu anak tuh
belum bisa menyusun, kalau saya simpulkan sementara nih ya, belum bisa menyusun dari nol lah kasarnya seperti itu. Jadi lebih ke dia melihat dulu, menganalisis, that's right, menganalisis terus sampai kepada dia menyusun ini yang ini menentukan dulu ini yang mana. Itu sih, dan akhirnya mereka menyajikan dulu yang ada, bukan dari idenya sendiri, bukan yang ada dulu aja gitu. Baru setelah itu masuk ke C4, C5, C6 gitu misalkan. Terus itu sebenarnya udah kejawab semua sih dari pertanyaan selanjutnya adalah tahapan pembelajarannya gitu kan. Tadi udah dijelasin tentang cooperative learning, strategi dan segala macam gitu. Sebenarnya ada satu sih, tadi kan ada satu lagi sih, Oke. terkait tadi kan dua-duanya skillnya tuh lebih ke reading berarti ya? Iya, reading. Dua-duanya reading. Dua-duanya reading. Kalau misalkan untuk learning expression itu kan kita melihat skill mereka dalam berbicara ya. Yes, right. Menurut Mister berbicara yang maksudnya mereka berbicara itu harus apa sih yang ideal dalam pembelajaran speaking itu harus seperti apa gitu hasilnya? Pribadi nih ya. Ini pribadi expression saya simpulkan expression yang dimaksud adalah ini ya expression yang mana nih? Apa semuanya secara umum? Secara umum berarti saya ngobrolnya dari basic dulu gitu. Kebetulan yang saya pahami itu basicnya adalah tentang bahasa itu sendiri. Itu kita hidup di mana mother language-nya adalah bahasa Indonesia. Nah sementara yang kita pelajari itu bahasa asing atau foreign language. Nah yang kita pelajari itu kan bukan kata ya kan, tapi meaning. Poin utamanya adalah communication, how to communicate in language gitu kan, language-nya. Bahwa kita tahu ada kalimat bahasa Indonesia tertentu dengan bahasa Inggris tertentu dengan makna yang sama tapi susunan kata yang berbeda. Maka untuk saya pribadi itu seringnya saya mengambil atau mencontoh expression yang realnya seperti apa. Misal biasanya ada buku atau PDF lah ya, expression misalkan kita tentang apa sih contohnya ya, suggestion, misalkan suggestion. Biasa kalimat yang digunakan apa? Saya lebih cenderung ke sana daripada anak untuk membuat. Artinya dia hanya mengganti kata-kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dengan yang saya pertimbangkan salah satunya adalah adat atau budaya, culture, bahasa kita Indonesia dengan bahasa Inggris kan exactly different gitu, benar-benar berbeda. Makanya expression yang muncul itu pasti berbeda gitu. Dengan misal kayak greeting aja lah, greeting orang Indonesia dengan di luar itu kan lain gitu. Maka yang kita kenalkan sebenarnya bukan gaya Indonesia, tapi memang gaya asli dari misalkan kita tentuin British atau American gitu ya. Kita tentuin kayak gitu misalkan. Ambil expression contoh-contohnya, lalu anak menyusunnya. Setelah menyusunnya, ya dipandu oleh kita ya. Nanti seperti apa ini contohnya, responnya seperti ini, kalimat ininya seperti ini, udah dipandu. Akhirnya membuat suatu teks, suatu dialog atau monolog gitu. Mereka mempraktekannya berikut dengan intonation-nya. Nah biasanya ada latihan mengucapnya itu loh, ada nyambung gitu, fonetik ya. Terus jedanya di mana, naik si suaranya, bahkan di video itu kan misalkan ada expression tentang suggestion itu, contoh saja pendek, dilihat nadanya. Yang saya bahas itu nggak cuman ini loh, kalau mau ini bakal ini ngomongnya, nggak cuman itu tapi lihat deh nadanya, diulang sama saya, lihat deh nadanya, lihat alisnya. Nah itu culture mereka yang memang mau tidak mau kita harus membedakan antara Indonesia dengan bahasa Inggris. If you learn English, you have to be like English gitu. Jadi nggak orang Indonesia sedang belajar, walaupun memang iya bahasa asing, cuman ya kita yang kita pelajari ya asingnya itu sendiri.
bukan orang Indonesia sedang mengganti kata-kata menjadi bahasa Inggris, bukan sih gitu. Jadi expression yang dimaksud ya bukan bikinan anak, ya dari mereka sendiri, dari British atau dari Amerikannya langsung seperti apa kita sajikan kepada anak. Ini lah contohnya gitu. Jadi it's not only about sentence-nya doang, tapi harus overall dari Kalau saya almost. Jadi memang kita kan yang namanya communication, The kita way. niru kan, kayak kita niru orang tua kita cara berkomunikasi. Orang Cikampek dengan Ya. orang Karawang, dengan orang Bandung, cara bahasa Sundanya pasti berbeda karena kita menirukan gaya lingkungan, Ya. terutama orang tua gitu kan ya. Nah itulah yang kita tirukan, ya Britishnya langsung gitu, atau Amerikannya langsung. Nah itu lebih fastest, kalau menurut saya lebih fastest buat anak maupun kitanya sendiri bisa lebih memahami daripada susunan anak yang manual itu loh. Satu persatu saya bengong dulu kadang kalau ini kan, ini anak dapat dari mana gitu kan, ternyata bahasa Indonesia terus disusun satu persatu gitu kan. ya, Itu always malah jadi kita yang bingung kan gitu sebagai Iya, pembelajar bahasa Inggris lebih dulu daripada mereka. Loh, ini perasaan saya nggak baca gitu loh, tapi dapat dari mana gitu. Saya cek, oh ternyata manual. Ya itulah pertama kali saya sadar. Itu tahun berapa ya, udah lama sih. Oh ya udah, anak-anak nggak bisa nyusul. Berarti memang kitanya sendiri tadi yang menyediakan. Ini loh, cuman kita ngasih bayangan, nanti kamu kalau ngomong ini pakai yang antara ini, boleh yang mana aja. Kalau mau ngomong ini pakai yang ini. Ekstra sih nih tetap. Kitanya buat kita, tapi hepan sih di akhirnya tuh ngeliat anak-anak kayak gitu tuh seneng aja. Akhirnya gitu. Jadi apa? ya, jadi kesimpulannya itu kita harus going extra miles. Iya. And ikhlas ya. Slow Iya. ikhlas aja. Hepan sama anak-anak tuh, makin kita dalam sama anak-anak loh, makin nggak tahu kayak lupa dunia. Oh, really? Serius. Ya gitulah, kayak orang punya masalah, healingnya saya itu dengan anak-anak gitu ngobrol. Jadi Tapi ngobrolnya yang deep gitu. iya, enggak, justru nggak deep. Saya tuh kayak ngobrol apa ya, hal-hal baru sama anak-anak tuh. Iya. Oh, terus mereka merespon apa misturut. Malah kita get something new. Healing kan Udah. akhirnya kan itu yang saya rasakan. Baik, luar biasa. Makanya enjoy. Enjoy the process ya. Enjoy PPG-nya. Thank you. Ya, terima kasih Mr. Dik atas kesempatan dan waktunya. Oke. Sudah bersedia untuk diwawancarai. Sharing aja impresi saya ya, benar atau tidaknya, mudah-mudahan ya membantu sedikit lah. Sharing is caring. Ya. So, terima kasih Mr. Oke. Demikian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.